Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode santai ya, kita bincang-bincang ya pada sore hari ini. Sebetulnya apa sih yang mau kita bincangkan ya, Rik ya? Saya perhatikan teman saya ini ada anomali. Jadi si Erik ini ada anomali, tapi sebetulnya kalau Anda ngikuti terus episode kita, ya Anda pasti kenal lah si Erik ini karena dia waktu pada episode yang dimana kita membahas kamu turun berat badan sampai segitu ya, dari 140 kilo ya sampai 80 kilo. Itu kamu menjalani diet tertentu dan akhirnya pola makannya juga berubah, nggak sembarang waktu, ya kan? Sebetulnya saya ini sudah memperhatikan Erik ini sejak kita selalu ber-MTB-an ya, Erik ya, walau ber-MTB-an atau bergravelan ya. Bahwa setiap kali kita pit stop ya, itu si Erik ini jarang sekali makan ya. Jarang sekali dia itu masuk ke Indomaret itu untuk membeli makanan ya. Snack apa kek enggak. Paling sering adalah dia beli minuman ya toh, refreshment ya. Itu pun kalau enggak air putih biasa, ya kopi, ya kan. Nah, awalnya saya sangat apa ya itu ya. Saya sebagai cycling buddy-nya yang kita berdua merasa ya apa ya? Karena pola makan kita beda, ya kan. Saya mandek untuk makan, dia enggak. Jadi untuk mencocokkan itu tuh susah sekali, dan akibatnya itu juga waktu kita berjalan ke Surabaya Jakarta ya, Rik ya. Bayangkan dia 50 kilo itu waktu di Lamongan tuh dia enggak makan apa-apa loh waktu pit stop. Sedangkan saya harus cari jelly cari ya kan, cari emplok-emplokan pokoknya ya, cari kurma dan macam-macam. Dia enggak, dia cukup beli air dingin atau ya kopi ya, cappuccino, bukan americano yang no sugar gitu. Wah, repot ini hari ini ya kan. Saya waktu itu mikirnya gini, jangan-jangan nanti kalau pit stop sudah saatnya kita lunch, saya sudah kelaparan, dia enggak makan. Wah, ini yang repot, ya kan? Ternyata betul. Ya, ternyata betul. Saya juga. Jadi kalau ketemu cycling buddy yang seperti ini ya apa ya? Melo tahan lapar. Ya, susah sekali gitu loh. Ya, tapi ayo kita tanyakan ya ke Erik sendiri ya. Ini normal apa enggak, Rik? Seperti ini Rik. Ya, kalau dilihat dari pola hidup manusia pada umumnya ya enggak normal. Enggak normal ya kan? Ya, karena aktivitas, misalnya Koyako mengamati saya waktu perjalanan di Surabaya Jakarta. Sejauh apapun jaraknya dan seberat apapun, saya enggak makan. Ya cuman minum air aja berbotol-botol itu. 2 botol, 3 botol. Mentok-mentok lah cuman minum sari kacang hijau itu, mentok. Iya, sari kacang hijau ya. Mentok itu. Lain-lain sih enggak ada ya, air putih kebanyakan. Ya, kalau dibilang normal, ya bagi saya normal. Bagi orang lain mungkin wong iki gendeng. Ya, jadi yang saya perhatikan, carbo loading bagi dia itu enggak ada. Enggak ada istilah carbo loading. Protein loading iya. Nah, betul. Saya makannya kan baru makan malam itu. Makan malam pun ya enggak ada nasi di situ. Yang saya makan, heran loh guys. Dia kalau makan malam daging, Masya Allah. Kayak raja pesta. Saya sampai kaget. Daging, telur. Ya terus. Jadi makanan saya malam itu daging, telur, ikan, sayur.
benar. Air putih. Dirapel. Itu seret. Saya Jadi- besoknya ya Ya. pagi ya Enggak nggak sarapan ya nggak apa-apa itu. Jadi breakfast, lunch-nya dirapel ke dinner. Ya karena Ya wis, oke. pola ya itu Ya. sebuah pola yang sudah saya terapkan udah bertahun-tahun Iya, sih. iya. Ya kalau istilah sekarang kerennya intermittent fasting. Intermittent Nah, fasting. Cuman saya ini bablas. Iya. Makannya kan bisa dikatakan 24 jam sekali saya makan. Iya, benar 24 jam sekali. Iya. Iya. Nah, kita selalu finish kan rata-rata jam 7, setengah 8, setengah 7, jam-jam segitu kan. Nah, ya udah makannya gitu. Kamu enggak merasa Lapar. gemeter enggak? Enggak, kok ya. Jadi Iya benar, saya merasakan dia. Jadi saya lihat dari wajahnya dan gerak tubuhnya itu, walaupun dia sudah menyelesaikan 50 kilo atau pit stop pertama, 100 kilo, pit stop kedua yang di hari pertama Iya. itu ya, enggak ada sama sekali tanda-tanda bahwa dia itu kelaparan atau bongking. enggak ada sama sekali. Serius ya? Ya, Serius biasa. ini. Tidak ada. Kalau Anda orang normal, pastilah 50 km pasti Anda pit stop, walaupun Anda RB-an. Apalagi yang RB-an. Ya, 50 km ditempuh dalam 1 jam 15 menit, kalaupun Anda banter. Pasti Anda pit stop dan, entah apa sih Iya. dimakan. Pisang sapiro, dimakani kabeh. Itu sudah tabiat. Ya, kalau kebiasaan anak-anak event RB. saya juga enggak pernah ngambil makanan. Betul, betul. Betul itu. Jadi, wah, luar biasa ini. Apakah itu bisa ditiru orang lain, Rick? Iya, enggak semua orang. Enggak semua orang. Jadi tergantung dari saya nggak mungkin bisa badannya. niru itu, Rick. Itu pertama kali ya struggle. Iya, Itu kan dari pola hidup, pola makan ya. Iya, Dari pola makan itu dulu saya kan harus nekan karbohidrat. betul, betul. Jadi yang saya makan lemak, protein. Iya, Karbohidrat itu paling rendah. iya, Nah terus karena badannya pola 3 minggu pertama itu siksaan bagi saya 3 minggu pertama. untuk iya. menyesuaikan pola makan itu. Tapi setelah itu, enteng ya badanku jadi enteng, lebih apa ya, bangun pagi itu udah begitu waker bunyi plek gini langsung Iya, plek, udah langsung aktivitas, nggak ada namanya mulai nggak ada. iya, iya. Itu terus saya fokusnya jauh lebih cepat. Iya, Jauh lebih cepat dan saya tahan untuk berkonsentrasi ngutek-ngutek itu berjam-jam. iya. Itu. Nah, kalau sepedaan yang saya rasakan itu saya tidak pernah merasa lapar. Iya. Yang saya rasakan memang cuma haus. Haus ya memang. Haus, panas, pasti. dah. Panas haus. Ya, panas dan haus. Ya, karena basically badan saya bahan bakarnya bukan karbohidrat, Iya. bahan bakarnya lemak. Iya, lemak yang dibakar. Iya. Ya, kan kalau Pak Yakob lihat kan pola goes saya kan tambah siang tambah Iya. tambah siang tambah meledak-ledak. Iya. Ya karena energinya enggak habis itu. Iya. Lemak itu memang pembakarannya lamban ya. Lamban, tapi Lamban. terus dia. Tapi terus. Terus. Benar. Nah, waktu kita finish di Jakarta, Iya. finish di Cikampek, Iya. mau makan malam kan saya, Iya. ya enggak kerasa lapar. Iya, enggak merasa lapar. Iya, padahal waktu kita selesai masuk BAB ya kan. Nah, Oh, itu yang hari terakhir. Hari terakhir. Oh, yang di Cikampek Yang di maksudmu? Cikampek. Iya, yang di Cikampek pun dia enggak makan. Dia makan waktu kita sampai di hotel. iya. Sampai di hotel, Makan di warteg itu kan. warteg itu, Baru kamu makan banyak. iya saya makan ya, telur Iya, 2, iya. ikan, Buah. buah. Iya, Buah itu Iya. dua package yang Iya. di Alfamart Indomart Iya, itu. benar. Ya itu yang saya makan. Besok paginya kan enggak sarapan. Ya, dia enggak sarapan. Saya harus sarapan. Kok Yakob kan makan kurma, makan apa, saya enggak sarapan ya. Iya. Pokoknya ada kopi aja, udah Ya, aman. ya, wis. Ya, Terus begitu. kan ke Jakarta. Iya. Jakarta kita finish di BAB. Iya. Ya biasa ya. Iya, benar. Jadi saya masih, ayo foto, ayo apa. Ya, ngomong-ngomong soal kebiasaanmu ya, Ya. ada teman kita juga Andre itu juga kebiasaannya sama. Oh ya,
Aduh, saya ini kalau ketemu sama orang-orang yang kayak gini yang nggak makan ini, saya sendiri yang kerepotan. Soalnya nanti kalau saya mau beli makan ya sungkan. Enggak, aku nggak makan. Jadi ya saya makannya sendiri. Dan santai aja makan Kalau aja. Andri juga makannya sehari cuma sekali. Aduh. Kita rata-rata kalau bahan bakar badan kita itu Iya. switch dari karbo ke Iya. lemak dan protein. Iya. Itu beda. Jadi Benar. sampai hari ini saya hampir 50 tahun. Iya. Teman saya rata-rata sudah kacamata plus, kacamata minus. Iya. Saya Juga sam- gitu. Saya sampai hari ini ya enggak kacamataan. Iya. Tapi saya nggak tahu ya, apakah itu efektif ya untuk competition ya. Jadi level-level competition itu. Iya, Kayak misalnya iya. kayak Pogacar dan macam-macam. Ya, itu kan mereka kan pasti gini. sugar ya toh karbo Ya, sugar kalau gitu. butuh energi instan ya memang Ya. energi instan ya pasti. Masuk. Nggak apa-apa. Terus? Kalau energi instan ya pasti. Masuk. Silakan. Tapi kalau energi instan itu kan gini, Jadi kita butuh energi sesaat. Iya. Ya memang pasti dibutuhkan. Iya, kayak kayu bakar gitu ya, dikasih Iya, kayu lagi, full langsung. gitu. Nah kalau saya kan, Eksplosif gitu. saya kan, nah ono ya gak apa-apa, Iya. santai aja. Pembakarannya konstan, Iya. seperti api yang nggak padam gitu loh. Iya. Ya kalau kita istilahnya kalau di mesin itu kita ini mesin diesel. Diesel, ya benar. Tambah panas, tambah dadi. Betul. Nggak tambah lemas. Ya itu, ya. Ya, tapi untuk bisa Saya kayak rasa- gini ya, Jangan- memang butuh bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Seperti yang diomongkan Pak Willem ya. Iya. Anda sebetulnya mau apa saja bisa, Iya, tapi dilatih. betul. Latihan. Wong makan gel aja latihan. Makan gel aja lo harus latihan. Kalau enggak ya kamu wak Nah, gitu. malah muntah-muntah. Muntah-muntah. Tuh terus apa ya? Iya. Lebih ke pola makan. Heeh. Tapi yang pasti itu dulu kalau ndredeg Iya. sampai drop itu pernah sekali. Pernah ya? Pernah. Waktu awal-awal menjalani itu. Ya. Setelah itu Itu mungkin reaksi tubuh ya iya, mungkin. reaksi ya. tubuh karena badan kita itu gini. Kalau kita terbiasa dengan karbohidrat, itu kan glukosa masuk. Iya. Badan mengeluarkan insulin. Iya, benar. Nah, insulin ini kan akan terekam oleh badan. Oh, aku keluar insulin hari ini 100. Iya. Nah, terus kita aktivitas kan insulin turun. Nah, akhirnya karena kandungan insulin dalam darah itu turun, Iya. dia merintah ke otak. Iya. Insulin udah turun. Terus? Kok enggak 100? Ayo lapar makan. Jadi kita di-trigger untuk makan. Di-trigger untuk makan. Nah, Iya. padahal energi kita itu masih cukup. Iya, betul. Nah, akhirnya kita makan. Iya. Nah, naik lagi insulinnya. Iya. Naik lagi 100, terus akhirnya pola itu terbentuk, kita jadi kayak gitu kan. Akhirnya bukan 100, tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah tinggi. Nah, karena itu kan kalau orang dulu ngomong makan yang teratur. Iya, makanya Nah, teratur itu kan kita ngasih waktu ke badan itu untuk drop insulin sampai dia betul-betul low. Iya, Baru kita makan secukupnya biar turun lagi. Karena itu kan kalau nasihat-nasihat orang dulu minum manis-manis. Nah, itu karbohidrat sudah ada masuk melalui nasi, makanan itu. Masih ketambahan lagi gula. Bukan over enggak karu-karuan. Iya. Akhirnya badan kita ini jadi insulin resisten. Nah, diabetes. Iya itu ya. Tuh. Iya. Nah, karena ya saya pola makannya seperti itu ya sampai saat ini saya kalau cek darah, trigliserid, uric acid, terus HbA1, ya normal semua. Gula puasa saya malah yang baca hasil lab saya bingung, Pak enggak pusing? Enggak, gula puasanya ini di bawah normal. Iya, saya tahu, enggak lemes.
Enggak, Iya. gitu. Ya, jadi ya ternyata ya ada saja orang-orang yang mempunyai fisiologi atau anomali yang Aneh-aneh. seperti ini, ya itu. Jadi bukan itu tidak normal, itu tidak tapi ya itu kebiasaan atau memang itu pola hidupnya dia yang kita sudah nggak bisa apa-apa, ya kan ya. Ya udah bertahun-tahun. Ya, selama itu dianya sendiri menjalani dan merasa oke nggak apa-apa, ya nggak masalah. Dan saya nggak pernah ngalami sampai mah itu nggak pernah. Iya, makanya itu. Jadi nggak pernah. Jadi saya sendiri yang misalnya jadi cycling body-nya yang misalnya kita berdua sepedaan, ya kalau dia nggak makan ya sudah, saya nggak akan ngasih warning ke dia, awas loh ya kok kon bongking kon. Karena bagi dia bongking itu apa ya, dia tenang-tenang sampai hari aja. ini kok ya kok. Iya. Sampai detik ini. Iya, Mulai dari saya dulu aktif race sampai hari ini. Saya enggak pernah ngerasain bongking itu apa gak tahu. Rasanya kayak apa yang enggak pernah. Sama sekali enggak pernah. Saya bingung. Kenapa sih orang bisa bongking itu kenapa? Loh, saya enggak pernah ngalami. Cuman ya gitu, kalau saya makan, orang yang enggak biasa ngeliat saya makan, dia gendeng orang. Mangan kok setan. Iya, kalau Anda malam-malam makan sama Erik baru ketahuan Anda. Ya, tapi dia makannya ya cuman sekali itu aja, besoknya sudah enggak lagi gitu. Jadi saya makan malam ya, yang pasti porsinya lemak. Ya, lemaknya. Jeroan tak hajar. Jeroan lemak. Waktu kita makan di mana itu? Di hotel. Ati, ayam, nyong. Yang di hotel di Blitar aja, pesennya banyak sekali. Sudah pesen yang satuan, pesen lagi yang ala carte. Waduh. Lah isinya daging sayur. Dan daging sayur, waduh. Saya bagi untungnya yang di Blitar itu murah makanannya. Ya untungnya. Tapi enak itu. Itu enak. Itu recommended hotel itu. Betul. Ya, cuacanya juga enak, adem sejuk. Ya besoknya ya saya biasa. Ya, besoknya biasa ya. Padahal di pit stop ada lemper. Ya. Apa ya dia juga tidak makan. Saya cuma ngambil air mineral sama kopi, udah duduk ngopi. Yang lainnya di pit stop, wow, pisang saja, ini lemper, coklat ini Saya ndak di situ itu aja. Ya, wis. Nah, andai kata saya kelaparan, di mobilnya Coach Hospital saya taruhin keju. Ya. Keju potong itu. Ya. Sama telur rebus kan. Ya. Ya enggak kemakan. Ya. Kalau apa ya, jangan melakukan secara ekstrim. Jadi ini terbentuk karena saya intermittent fasting. Jadi saya memulainya dari 16 jam fasting. 16 jam fasting itu dari jam makan malam, selesai makan malam. Itu baru start. Jadi saya skip sarapan. Tapi sampai hampir makan siang. Nah, tapi selama saya beraktivitas itu, saya minum air, teh tanpa gula, atau kopi tanpa gula. Itu yang saya minum. Setelah itu makan siang, ya tanpa karbohidrat tetap, sayur, protein, daging, lemak kayak gitu. Terus makan malam seperti biasa, sama seperti makan siang. Terus itu saya lakukan berapa lama? 2 minggu, 3 mingguan. Setelah 2-3 minggu, itu otomatis ya, badan kita itu adaptif. Ya. Adaptif banget. Itu saya sengaja mundurin 2 jam. Jadi 18 jam. 18 jam makan. Setelah itu berapa lama? Dulu lagi 20 jam. 22 jam. Setelah itu 24 jam. Pernah saya nyoba limit saya enggak makan. Jadi cuma minum ya. Minum kopi, teh, air putih. Semua tanpa gula atau apa.
itu saya bertahan seperti 3 hari. 3 hari. Saya pernah coba 3 hari. Mahnya enggak jerit-jerit gitu. Enggak. Karena selama ini kan yang dialami oleh orang-orang itu ya mahnya akhirnya jadi kacau karena dia akan membakar lambungnya sendiri kan. Air. Iya, air karena itu air putih itu penting buat badan. Air putih. Iya. Ya itu. Ya. Tapi kalau Anda enggak biasa, sebaiknya jangan. Karena memang ada orang-orang yang memang yang itu. Saya juga teringat dulu ya Joko. Ya. Joko Sumalis ya begitu. Dia pada waktu bulan Ramadan puasa itu dia masih bisa Surabaya nongko jajar PP. Nggak makan, nggak minum. Dan sepedaan normal, seperti orang sepedaan dari Surabaya nanjak nongko jajar PP. Itu total 200 kilo itu. Karena itu kan butuh penyesuaian. Sebetulnya, puasa Ramadan itu sebetulnya kan melatih badan kita untuk satu menurunkan insulin, satu itu. Kedua untuk memberikan kesempatan badan itu untuk auto recovery. Jadi auto repair mode. Jadi kalau kita berpuasa bebas dari gula itu, macam-macam karbohidrat dan lain-lain itu. Selama 4 hari. Di hari keempat badan kita ini masuk auto repair. Karena kan gula itu dalam badan kan beberapa literatur yang pernah saya baca itu create inflamasi. Iya. Itu badan kita kalau kita enggak kasih kesempatan badan kita untuk auto repair, ya penyakit degeneratifnya muncul. Iya, itu pasti. Ya itu sih. Ya semoga nanti kamu baik-baik aja juga waktu goes on Malang. Oh aman. Aman ya. Aman. Yang pasti kita Sabtu malamnya. Loading. Lemak. Jadi fat loading, bukan carbo loading. Fat loading, protein loading. Ada yang tanya ke saya. Dia mau ikut event. Tanya ke saya, Dok, itu kalau paling efektif seperti apa sarapan? Seperti apa? Saya jawab gini, kamu tanya ke orang yang salah. Loh kok bisa loh, saya enggak pernah sarapan. Loh ikut event enggak pernah sarapan saya. Enggak pernah sarapan. Iya, betul. Nah, terus ya malamnya saya hajar protein, lemak itu saya makan. Sate itu, sate kambing, sate daging itu. Atau beli tahu campur. Saya request yang banyak lemaknya. Kita menjauhi lemak, dia malah mendekati lemak. Oh, lemak sini. Enak itu. Tapi yang penting kalau kita sudah makan seperti itu jangan dicampur dengan minuman manis. Minuman manis itu jahat banget. Jadi kalau kita mau milih karbohidrat, hindari lemak. Kalau kita mau milih lemak, hindari karbohidrat. Tergantung. Oke. Ya saya harap melalui episode ini ya Anda kenal sesuatu anomali dalam hidup seseorang. Ya metabolisme orang yang cukup unik. Ya yang beda-beda. Jadi yang pasti kita perlu ketahui bahwa badan manusia itu luar biasa, ciptaan Tuhan itu luar biasa. Badan kita ini punya sangat adaptif. Sangat adaptif. Ya memang kecepatan adaptif tiap orang beda-beda. Itu yang pasti satu. Kemudian yang kedua, badan kita ini sebetulnya punya auto repair. Cuman kita ini tidak pernah menyadari kapan menjalankan auto repairnya. Itu sih. Baik, kita sudahi episode ini yang menarik ya. Singkat, pendek, tapi banyak yang baru. Nah, thank you Erik. Nanti malam kita makan sate kambing di mana? Sate kambing saya sangat takut. Kalau saya 10 tusuk pasti. 10 tusuk, 15 tusuk, 20 tusuk boleh. Oke, baiklah. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.